Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam persekutuan ibadah kita lewat media sosial. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Kita sudah memasuki minggu yang ke-11 dalam masa PKPB. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sejak kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, hidup manusia selalu dipenuhi oleh kemauan untuk menuruti keinginannya sendiri. Manusia menginginkan kebebasan. Manusia tidak mau dikekang oleh peraturan apapun juga, terutama hukum ini dan hukum itu. Dalam Alkitab juga terdapat perumpamaan tentang anak yang terhilang. Karena merasa terikat oleh peraturan keluarga dan merasa tidak bebas, si bungsu mendatangi bapaknya untuk meminta bahagian daripada harta warisan yang menjadi bahagiannya. Setelah mendapatkan bahagiannya, si bungsu pun pergi merantau jauh dan terpisah daripada bapaknya. Hidup bebas dari segala hukum yang mengikat. Hidup bebas dan berpoya-poya dengan memboroskan harta kekayaan yang menjadi bahagiannya. Sehingga satu hari semua harta bendanya telah habis. Kawan-kawannya juga meninggalkan dia satu persatu. Untuk menyambung kehidupannya, si bungsu ini terpaksa dia menjadi penjaga babi. Dan si bungsu ini merasa lapar. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas daripada babi. Tapi itu pun tidak dia dapatkan. Begitulah kehidupan manusia yang tidak taat kepada hukum dan peraturan. Merasa bahwa hukum dan peraturan itu menjadi penghalang atas kebebasannya, atas keinginannya, atas kemauannya. Amsal 29 ayat 18 dengan jelas berkata, "Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Kita boleh melihat apa yang terjadi pada Amerika Serikat pada hari ini. Karena rakyatnya, mereka memilih untuk tidak mau taat kepada peraturan hukum. Mereka tidak mau di lockdown karena COVID-19 ini. Mereka juga tidak mau menjaga jarak atau social distance. Akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat Amerika menduduki posisi yang teratas untuk jumlah jiwa yang mati, yang meninggal karena COVID-19 ini. Hari ini Amerika Serikat telah mencatat angka kematian di atas 100.000. Dan kita juga melihat angka ini setiap hari bertambah. Angka kematian ini sangat-sangat tinggi sekali. Hal ini juga boleh terjadi dalam kehidupan kita di Malaysia ini. Kalaulah kita tidak mau mentaati peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setiap keluarga memiliki aturan hukum tersendiri. Negara juga memiliki aturan hukum tersendiri. Begitu juga dengan gereja kerajaan Allah, memiliki aturan hukum tersendiri. Sebagai anggota suatu keluarga, sebagai warga negara, sebagai anggota daripada gereja, anggota daripada kerajaan Allah, kita semua dianjurkan, dinasehatkan untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada, yang telah ditetapkan. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk memiliki kehidupan yang berhasil dan untuk terhindar daripada setiap mara bahaya yang ada, maka kita diperintahkan untuk mentaati setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Alkitab menyuruh kita, firman Tuhan menyuruh kita merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Tetap berpegang pada hukum supaya kita bertindak hati-hati dan tidak menjadi liar. Anak yang bungsu ini dia memilih untuk hidup bebas. Dia tidak mau terikat oleh peraturan keluarga. Akhirnya apa yang dia dapat? Apakah kebebasan yang dia dapat? Apakah kemauannya, keinginannya terpenuhi? Sebaliknya dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesusahan. Dia mengalami kelaparan. Tapi puji Tuhan, akhirnya anak bungsu ini dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari apa yang selama ini dia lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Dia menginginkan untuk kembali kepada bapaknya. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk tidak taat kepada peraturan, untuk tidak taat kepada hukum, dan kita mau hidup bebas dengan kemauan ketetapan diri sendiri, kita tidak peduli dengan firman Tuhan, kita jauh daripada kehendak Tuhan, maka kita juga akan mengalami kehidupan sama seperti anak bungsu ini. Bukan kebebasan, bukan apa yang kita inginkan itu yang kita capai, tapi kesusahan, kesulitan, penderitaan. Itulah hidup orang yang jauh daripada hukum-hukum Tuhan. Virus corona ini akan terus berkeliaran di sekitar kita. Virus ini seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya untuk dapat ditelan. Supaya tidak menjadi mangsanya, kita harus bertindak hati-hati. Ingat firman Tuhan yang telah saya sampaikan minggu yang lepas. Keluaran pasal 15 ayat 26 firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala peraturan ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah janji dan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi saudara-saudariku, tetaplah berpegang kepada hukum Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Tetap ikuti, patuhi peraturan daripada kerajaan, pemerintahan dimanapun kita berada. Dengan berpegang pada peraturan, maka kita akan jauh daripada mara bahaya. Kita akan terhindar daripada segala kesulitan. Ya, seperti firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Ingat saudara-saudariku, patuhi peraturan yang ada. Berpegang pada firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Untuk hidup berhasil dan diberkati. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mematuhi setiap peraturan hukum yang ada ya Tuhan, sesuai dengan ajaran firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, agar kami patuh kepada perintah yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang telah ditetapkan oleh pemerintahan di atas kami ya Tuhan. Kami mau hidup Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh Tuhan terhadap peraturan pemerintah, juga terhadap firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan berhasil dan beruntung Tuhan, supaya kami dijauhkan Tuhan daripada segala mala bahaya, segala kesulitan yang ada di depan kami. Bapa yang di surga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi Tuhan, agar kami tetap setia berpegang kepada firman-Mu, tidak bekerja sama dengan dunia ya Tuhan, tidak mengikuti peraturan dunia, tidak mengikuti Tuhan kehendak diri sendiri, tapi Tuhan hanya taat kepada perintah firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Tuhan berkati.